Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mahmud Ismail dari kelompok 5 mata kuliah manajemen sumber daya insani. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang proses seleksi yang diberlakukan oleh suatu perusahaan, yang mana di dalam PPT ini akan dijelaskan dari pengertian sampai tahap selanjutnya, yaitu pengorganisasian suatu perusahaan, yaitu tahap lanjutan dari seleksi. Baik, pengertian dari seleksi adalah upaya dari perusahaan dalam pemenuhan sumber daya insani dengan membandingkan faktor-faktor yang termuat di dalam setiap aset perusahaan, entah dengan cara penambahan, pengurangan, ataupun dengan cara penetapan, dengan didasarkan spesifikasi jabatan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Dan tujuan dari diberlakukan seleksi ini ialah pertama, mendapatkan karyawan yang berkualitas dengan mempunyai sikap dan kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tujuan yang kedua yaitu memastikan keuntungan dari investasi sumber daya manusianya. Tiga, yaitu mengevaluasi dalam penempatan pelamar kerja sesuai minat dan bakatnya. Dan tujuan yang terakhir ialah pemerataan antar pelamar pekerja sehingga tidak ada rasa pilih kasih di antaranya. Langsung kita akan berlanjut pada proses seleksi, yang mana proses seleksi ini ada dua macam, yang mana seleksi pertama itu seleksi administratif, yang mana seleksi ini berdasarkan adanya pemenuhan syarat-syarat yang telah yang tertera pada perusahaan. Yang kedua ialah seleksi tes, yang mana beberapa tes akan diujikan dalam seleksi kali ini, mengenai tes kejujuran, tes psikologi, tes kognitif, dan tes kesehatan, dan tes mental. Adapun pendekatan seleksi itu bisa dikatakan ada dua macam, yang mana sistem seleksi yang bersistem gugur, yang mana setiap pelamar akan diharuskan melewati setiap tahapan seleksi. Jika tidak berhasil, maka dia bisa berlanjut pada tahapan selanjutnya. Yang kedua yaitu tahap seleksi yang tidak menggunakan sistem gugur, maka semua pelamar akan diujikan semua seleksi. Maka pengujian yang sering digunakan yaitu tes kemampuan fisik, tes kemampuan kognitif, tes kepribadian, tes contoh pekerjaan, tes kejujuran, tes medis, dan ketergantungan obat-obatan. Selanjutnya pendekatan seleksi. Satu, successive hurdles, yaitu pelamar akan diwajibkan untuk mengikuti alur prosedur seleksi, dan jika tidak lolos pada salah satu tahap, maka ia akan ditolak pada tahap selanjutnya. Kedua, compensatory selection, yaitu semua pelamar diberi kesempatan berupa mengikuti semua tahapan seleksi karena seleksi ini tidak menerapkan sistem gugur, dan nantinya pengumuman penerimaan akan berada di akhir. Langkah-langkah seleksi. 1. Menerima lamaran kerja. Dalam tahap ini lamaran akan dikumpulkan dan akan dilihat kelengkapan datanya. 2. Wawancara pendahuluan. Wawancara ini hanya akan melihat informasi dari pelamar saja. Ketiga, yaitu tes psikolog. Tes ini hanya sebuah tes kepribadian, minat, bakat, dan lain-lain. 4. Pemeriksaan referensi. Tahapan ini memiliki manfaat, yaitu untuk mengetahui keterangan masa lampau si pelamar. 5. Wawancara seleksi untuk mengetahui pengetahuan. 6. Persetujuan atasan langsung. Para supervisor akan melakukan kontak dengan calon karyawannya secara langsung. Ketujuh, yaitu tes kesehatan. Tes yang berkaitan dengan kondisi kesehatan para calon karyawan. Pengorganisasian SDM. Pengorganisasian SDM adalah proses mengatur orang-orang dan sumber daya lain untuk bekerja ke arah tujuan yang sama. Pengorganisasian menyangkut pada penyusunan serangkaian kegiatan yang telah ditentukan sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Manajemen sumber daya manusia merancang struktur hubungan antara sumber daya manusia, pekerjaan, dan beberapa faktor fisik yang akan dilibatkan. Pengorganisasian dapat ditunjukkan dengan 3 langkah berikut. 1.
1. Pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pembagian beban pekerjaan keseluruhan menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logis dapat dilaksanakan oleh satu orang. Pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk pengkoordinasian pekerjaan para karyawan menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.